Terima kasih. Jadi saya melanjutkan materi Pak Saga bahwa untuk menjawab tantangan, Pak, jadi sebenarnya kita adalah bidang service provider ya, kita adalah penyedia jasa. Jadi kalau perusahaan harus bertahan kan di bidang jasa konstruksi itu kompetisinya sangat kompleksnya, sangat di tiap kabupaten aja perusahaan di bidang jasa konstruksi banyak sekali. Nah, untuk bertahan dan next-nya harus menjadi market leader di bidang pemeliharaan gitu. Harapannya nanti itu kayak JMTM itu kayak motor Honda ya. Jadi kalau saya di kampung itu dulu kalau beli motor ngomongnya Honda. Jadi Honda mereknya King juga kali itu Yamaha, tapi kita nyebutnya itu Honda King gitu ya. Atau Honda Suzuki malah jangan-jangan gitu. Nah, harapannya nanti orang tahu kalau melihara jalan itu JMTM itu cita-cita ke depan kita nantinya. Nah, untuk menjawab tantangan itu, jadi di bidang industri jalan tol itu, bahwa untuk memelihara jalan, itu kan latar belakangnya adalah pasti membutuhkan biaya dalam pemeliharaan. Jadi kalau kita pengen performanya bagus, biayanya mahal. Tapi itu tadi pesannya Pak Saga tadi, nanti EBITDA-nya gimana ini, nanti marginnya gimana ini, itu kan menjadi suatu masalah-masalah yang harus diselesaikan. Dan itulah tantangan. Jadi kita harus memuaskan pelanggan kita, customer kita, bukan hanya pengguna jalan tol, tapi juga pemilik pekerjaan. Nah, terkait hal tersebut, di sini ada grafik bahwa memang kalau kita pengen jalannya sangat bagus sekali, biayanya tinggi. Tapi kalau kita pengen pada biayanya rendah, nanti performa jalannya buruk. Nah, kita harus cari titik optimalnya. Gimana win-win solutionnya biar badan usaha selaku owner itu bisa menjaga rasio-rasio keuangannya. Jadi performa tetap terjaga, terus pengguna jalan juga tetap puas, SPM terpenuhi, tapi selaku pemilik pekerjaan, selaku badan usaha jalan tol, juga tetap menjaga rasio-rasio keuangannya. Nah, inilah tantangan yang kita tangkap, yang harus kita tangkap, ini menjadi peluang, menjadi opportunity usaha. Mungkin next. Baik, sana. Biasanya itu kontrak-kontrak saat ini yang masih berjalan di bidang jasa konstruksi, untuk khususnya bidang pemeliharaannya, itu masih rata-rata unit price. Jadi misal nih, kalau ada yang rusak ini, kalau unit price kan sifatnya seperti, jadi kalau ada kerusakan di jalan, misalkan lubang, ya kita nanti pesen ke apa namanya istilahnya penyedia jasa patching. Kita patching pakai Polmake, terus patching dengan tenaga kerja biasa. Kemudian kalau kita mau memperbaiki saluran drainase, kita cari ahlinya drainase. Nah, kemudian kita pengadaan drainase, kita eksekusi drainasenya. Nah, inilah yang itu kan. Nah, kalau yang lamsam itu ya, semua yang ada kegiatan di situ itu kita laksanakan pembayaran apapun jenisnya lamsam, pokoknya yang penting SLA terpenuhi. Nah, mungkin sebagai analoginya, kalau misalkan nih unit price itu kalau orang hari ini punya kepinginan, misalkan saya siang mau makan di nasi Padang, terus nanti pengen makan es teler gitu kan ya, dia akan keliling tuh ke nasi Padang dulu, minum es teh, unit price. Habis itu pulang, dia berangkat lagi menuju ke tempat tujuan beli es teler. Nah, lamsam ini kayak produk, istilahnya produk kita makan ke Hanamasa, di situ ada semua nih. Jadi misalkan kita mau makan es, mau makan puding, ada juga, dan bayarnya sekali satu, sepuasnya, sewarke, kalau bahasa Jawa itu sekenyangnya gitu kan ya. Kalau mampu kenyang ya makan sepuasnya. Nah, itulah produk-produk yang rencana kita taruh. Tapi kita tetap tidak meninggalkan yang namanya unit price. Jadi ini untuk kita harus memenuhi kemauan pelanggan itu kan beda-beda kemauannya ya. Ada yang suka makan makannya ngecer ya. Jadi habis saya punya keinginan makan saat itu makan tiga tempat, makan bakso, makan nasi Padang, makan es. Dia akan menjalani mungkin kesenangannya owner itu ya dia jalan-jalannya itu habis makan di nasi Padang, jalan-jalan tempat-tempat yang baru, makan es teler, tempat-tempat yang baru lagi makan bakso, ya nggak apa-apa, itu keinginan owner yang harus kita penuhi, harus kita tangkap. Jadi kita nggak boleh menghilangkan suatu produk yang unit price ini. Tapi ada juga orang yang pengen selalu makan di tempat yang satu aja nih, saya langsung makan di Hanamasa atau di Sabu Haji yang dulu waktu saya di maintenance itu, kalau ada yang ulang tahun siapa, pada langsung ke Sabu Haji, yuk makan kita, nah makan itu sepuasnya. Nah, inilah kontrak lamsam. Nah, lamsam itu kalau di bidang jasa konstruksi atau di bidang
yang ada yang namanya EPC. Jadi kalau pembangunan industri manufaktur itu kadang memang ada kontrak-kontrak EPC, oil and gas juga ada, terus design and build itu juga seperti stadion tuh yang kemarin Wika menang di stadion itu juga ada. Jadi yang desain itu juga penyedia jasa itu, yang membangun penyedia jasa itu. Industri jalan tol, Japek Elevated, Bali juga pernah melaksanakan design and build. Jadi kriteria desain aja yang ditentukan. Jadi misalkan kalau kita bangun jalan tol, kita sediakan lahannya, dan yang kemudian kedua kita sediakan kriteria desainnya. Kriteria desainnya itu kalau jalan tol yang misalkan kita harus 2 kali 3 lajur, bahu luar berapa meter, 3 meter, bahu dalam berapa meter, clearance harus masuk, tidak boleh ada banjir, muka air banjir berapa, itu sudah kontraktornya yang apa namanya yang mikirin desainnya seperti apa. Nah, nanti saya bayarnya lamsam, kalau perlu bayarnya terakhir yang project final cost apa namanya? Yang CPF, kontraktor pre-finance. Nah, itu macam-macam yang lamsam tadi yang kayak Hana Masa kan gitu. Kenyang, udah bayarnya gitu 150.000 sepuasnya gitu kan ya. Nah, inilah yang kontrak-kontrak yang selama ini ada. Nah, yang berikutnya yang kita ingin membuat, saya ingin ada CMTM untuk menjawab itu, pengen menjawab yang namanya tantangan itu melalui kita mungkin melaunching namanya produk kontrak PPMC yang sedang kita bangun ya. Jadi apa sih performance based maintenance kontrak ini? Jadi pokoknya badan usaha itu hanya monitor SLA-nya aja. Jadi nanti kita yang mikirin apa yang harus dipelihara, caranya seperti apa, metodologinya seperti apa, kayak material apa. Yang penting SLA itu terpenuhi. Nah, SLA itu apa? SLA itu adalah yang ada di SPM. Mungkin next ya, Mas Ihsan. Nah, jadi mungkin kalau di tim-tim dari maintenance, roster maintenance itu sangat paham sekali dengan namanya SPM ya. Jadi SLA-nya ada. Jadi jika ada indikator kesehatan, misalnya itu tolak ukurnya ada 0,3 mm dan itu dipenuhinya kapan, itu juga ya tim dari mana dari maintenance sudah sangat hafal sekali, sangat familiar sekali dengan ini. Lubang misalkan 2 kali 24 jam harus terpenuhi, nggak boleh, harus segera ditambal. Terus kerataan, tadi kan kita ada program-program pemeliharaan perkerasan, bagaimana caranya. Itu pokoknya yang saya tahu nanti, misalnya owner saya bilang, saya mau tahu pokoknya tiap semester ini kesehatan harus masuk, sampai diterima BPJT, baru saya bayar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, apa itu kontrak PPMC? Jadi, cita-citanya adalah nanti badan usaha itu memberikan suatu pekerjaan ke kita, basisnya adalah SLA ini. Dan gimana cara menguntungkan? Kalau misalkan ada kelalaian di CMTM, misalkan ada denda, jadi misalkan dia terlambat nih memenuhi SLA-nya, kita dendanya masing-masing item itu ada masing-masing nilainya. Nanti kalau denda itu sudah melebihi dari 5%, maka dilakukan putus kontrak gitu kan. Terus cara bayarnya gimana? Bayarnya nanti setelah SPM per semester diterima BPJT, nanti baru dibayar. Jadi tiap semester kita harus ngelampirin dokumen self assessment-nya, kita harus ngelampirin iri kesehatannya, semua harus dilampirin, harus diterima oleh BPJT, baru dibayar. Kalau belum diterima BPJT, ya jangan dibayar gitu kan ya. Nah, inilah harapan-harapan kita yang sedang kita kembangkan nanti. Nah, nanti berapa sih nilai kontraknya? Mungkin next ya, Mas Ihsan. Nah, rencananya ke depan itu kita pengen mengajukan penawaran ke badan usaha jalan tol. Nah, ini kita juga tangkap dari sini selama saya pengalaman menawarkan pekerjaan dan menawarkan jasa ke owner-owner, ke pemilik-pemilik pekerjaan. Itu sebenarnya mereka itu sangat berharap sekali kalau di bidang industri jalan tol, ada nggak sih yang nawar gini, udah kalian tawar aja 5 tahun gitu, berapa biaya pemeliharaannya, tapi ada rasio namanya dengan pendapatan tol. Jadi misalkan pendapatan tolnya X, kita dibayar berapa persennya dari pendapatan tol gitu. Jadi inilah yang tantangan yang perlu kita jawab, karena kalau kita ingin perusahaan kita tetap bertahan, kita harus bisa yang namanya menjawab namanya kepuasan pelanggan, karena pelanggan itu adalah owner kita, pelanggan itu adalah apa namanya ya opportunity kita. Jadi kita nggak boleh namanya sama pelanggan, wah nggak bisa Pak kayak gini. Cita-cita pelanggan, harapan pelanggan itu harus kita akomodir, kita pikirin ini menjadi opportunity kita. Nah, jadi dengan kontrak performance base ini, harapannya nanti itu rasio keuangan tetap jaga si pemilik pekerjaan keuntungannya. Jadi misalkan dia pendapatnya turun ya akibat pandemi tadi, makanya kita juga harus bisa menganalisa bahwa dengan lamsam itu tadi kita sudah harus prediksikan kalau trafficnya turun segini,
biaya pembayaran berapa sih, tapi juga harus ada batas minimal. Kan nggak mungkin juga kalau trafficnya 0, terus kita nggak dibayar, itu kan juga kan namanya, kan ada fixed cost yang harus ditanggung. Nah, mungkin itu nanti yang akan kita create. Kemudian keuntungan berikutnya, badan usaha bisa lebih mudah nih dalam melakukan refinancing pinjaman. Karena dia udah pasti nih pendapatan totalnya berapa aja, pasti bayarnya sesuai dengan rasio-rasionya, rasio EBITDA-nya terjaga, marginnya terjaga, operating marginnya terjaga. Nah, itulah yang akan membuat badan usaha kalau akan bisa melakukan refinancing. Mungkin dulu waktu zaman dia membangun, suku bunganya tinggi. Nah, dia bisa nih suku bunganya di refinancing mungkin melalui suku yang lebih jangka panjang lagi atau obligasi, mungkin badan keuangan ya yang lebih paham mengenai masalah ini. Yang dulunya suku bunganya 12% karena dia pakai obligasi, pakai suku bunganya sudah ditekan lagi, bisa di refinancing jadi lebih murah lagi. Karena sudah fix nih, beban operasinya dia sudah fix. Nah, inilah kompetensi yang rencananya sesuai arahan pembina Pak Saga tadi yang akan kita bangun. Bagaimana kira-kira perhitungannya, kita akan memformulasikan tentang prediksi lalu lintas, jaringan jalan gitu kan ya. Nanti ketemu pendapatan tol, kemudian kita juga akan melakukan namanya prediksi biaya pemeliharaan. Nah, saat ini kita lagi membuat inventarisasi aset, membuat database, terus kemudian kita akan melakukan, ya kayak dokter itu kan, kita semua kerusakan akan kita catat, akan kita buat historicalnya, berapa sih biayanya, apa umurnya material itu seperti apa. Nah, ini nanti akan kita kita olah untuk menjadi berapa sih prediksi biaya pemeliharaan itu. Nah, ini yang sedang dikembangkan. Nanti kalau ada webinar dari Linda tadi ada hadir ya. Mungkin nanti detailnya ini Linda yang alhamdulillah juga di luar negeri, jadi dia paham sekali masalah ini. Dia yang akan menyusun, yang akan di webinarkan. Nah, kemudian nanti kita akan lakukan pendekatan nih. Kalau volume lalinnya seperti ini, kan kita alhamdulillah dapat kontrak manajemen di banyak ruas di Jasa Marga yang selaku leader jalan tol. Jadi kita kan punya banyak sekali data yang kalau kita olah, kita bisa lakukan pendekatan karena semuanya itu adalah tentang statistik. Jadi pada saat kita mendapatkan rumus waktu kita sekolah di teknik sipil itu sehingga lebih banyak ke pendekatan numerik, jadi semuanya itu banyak statistik ya. Jadi kalau volume lalinnya sekian, rata-rata biaya pembayaran yang dikeluarkan berapa sih? Oh, ternyata kalau volume lalinnya rendah, umur jalan itu makin lama. Kalau volume lalinnya tinggi, umur jalan makin pendek. Oh, kalau jalannya padat banget itu sampahnya luar biasa, jadi beban kebersihan jalan jadi meningkat. Oh, kalau di daerah yang volumenya padat ternyata itu sekitarnya itu pemukimannya padat juga. Kalau padat juga sampahnya juga banyak juga. Nah, itulah yang akan kita create nanti. Nanti yang akan kita formulasikan. Jadi nanti rencananya insya Allah kalau misalkan ini produk ini sudah bisa launching, kita akan datang ke BUJT Jalan Tol kita akan menawarkan ini ya, kalau saya mau masuk, saya bisa melihara 5 tahun ruas Anda bayarnya nanti setiap setengah per semester aja setelah SP masuk, pendapatan tol kalian berapa, nah persentase sesuai kontrak itulah yang akan nanti dibayarkan ke penyedia jasa. Nah, mungkin kira-kira seperti itu materinya, Pak. Terima kasih.